Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang dasar-dasar perilaku individual. Yang pertama yaitu ada karakteristik biografis, 2 kemampuan, 3 kepribadian, dan yang keempat pembelajaran. Kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Sean Priantoni, Divya Zakiatul Farika, Winika Ardila Saputri, Audi Aprilia, Rifki Abroy Firdaus, dan Gustinanda Priyatna. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman-teman saya. Dasar-dasar perilaku individual. Di dalam memahami perilaku individu, perlu mengkaji berbagai karakteristik yang melekat pada individu tersebut. Adapun berbagai karakteristik individu yang utama dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Karakteristik biografis. 1. Usia. Bertambahnya usia memperkecil kemungkinan berhenti dari pekerjaan. Penyebabnya adalah makin kecil pekerjaan alternatif dan tingkat upaya atau gaji yang sudah atau lebih tinggi. Bertambahnya usia juga berpengaruh terhadap absensi. 2. Jenis kelamin. Telaah psikologis disebutkan wanita lebih bersedia mematuhi otoritas sementara pria lebih agresif pada pengharapan sukses. Selain itu, tidak ada bukti penelitian yang menyatakan jenis kelamin berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Apabila jenis kelamin dihubungkan dengan tingkat keluaran, hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita memiliki tingkat keluaran yang tinggi dibandingkan dengan pria. Sementara terdapat penelitian lain yaitu jenis kelamin dihubungkan dengan tingkat keluaran menunjukkan hasil yang sebaliknya. Sedangkan jenis kelamin dihubungkan dengan absensi, bukti konsisten menunjukkan wanita lebih tinggi tingkat absensinya apabila dibandingkan dengan pria. 3. Status kawin. Hasil riset yang sangat konsisten menunjukkan hasil bahwa untuk karyawan yang menikah maka dapat dikatakan tingkat absensi dan keluaran organisasi mengalami penurunan, sedangkan kepuasan kerjanya cenderung meningkat. Penyebab hal ini disebabkan perkawinan menyebabkan meningkatnya tanggung jawab seseorang. Hal ini pada gilirannya membuat orang yang sudah berkeluarga melihat pekerjaannya lebih bernilai dan penting, dan ikut menentukan bagaimana tingkat kepuasan kerja mereka. Bagaimana dengan status janda atau duda? 5. Masa kerja. Meskipun hubungan senioritas dan produktivitas telah diselidiki secara luas, tidak ada indikasi bahwa pekerjaan dengan masa kerja yang lebih lama lebih produktif daripada mereka yang baru bekerja. Akan tetapi, diakui oleh para ahli bahwa masa kerja sebelumnya menjadi peramal yang ampuh terhadap keluarnya karyawan di masa depan. Artinya, semakin lama seseorang bekerja di suatu instansi, akan semakin kecil kemungkinan dia untuk keluar dari tempat bekerja. Dapat dikatakan masa kerja berhubungan negatif dengan turnover dan sekaligus merupakan peramal terbaik bagi turnover. Dikatakan pula masa kerja berhubungan secara positif dengan kepuasan kerja, dalam arti apabila seseorang bekerja dalam waktu yang lama dalam suatu tempat maka dapat dikatakan orang tersebut mengalami kepuasan kerja yang baik. 4. Banyaknya tanggungan. Tidak ada informasi yang cukup mengenai hubungan antara jumlah tanggungan seseorang dengan produktivitas kerjanya. Akan tetapi sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa jumlah anak yang dimiliki oleh pekerja berhubungan erat dengan tingkat absensi dengan kepuasan kerjanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan dalam dasar-dasar perilaku individual. Kemampuan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual merupakan kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental. Kemampuan intelektual meliputi yang pertama, kemampuan berhitung, yaitu kemampuan untuk berhitung dengan cepat dan tepat. Yang kedua, pemahaman verbal, yaitu kemampuan memahami apa yang dibaca atau didengar serta hubungan kata satu sama lain. Yang ketiga, kecepatan perseptual, yaitu kemampuan mengenali kemiripan dan beda visual dengan cepat dan tepat. Yang keempat, penalaran induktif,
yaitu kemampuan mengenali suatu urusan logis dalam suatu masalah dan kemudian memecahkan masalah itu. Yang kelima, penalaran deduktif, yaitu kemampuan menggunakan logika dan menilai implikasi dari suatu argumen. Yang keenam, visualisasi ruang, yaitu kemampuan membayangkan bagaimana suatu objek akan tampak seandainya posisinya dalam ruang diubah. Yang ketujuh, ingatan, yaitu kemampuan menahan dan mengenang kembali pengalaman masa lalu. Sedangkan kemampuan fisik, yaitu kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecepatan, kekuatan, dan keterampilan serupa. Faktor-faktor kekuatan yaitu kekuatan dinamis, kekuatan tubuh, kekuatan statis, dan kekuatan. Faktor-faktor keluasan yaitu keluasan ekstern dan keluasan dinamis. Faktor-faktor lain yaitu koordinasi tubuh, keseimbangan, dan stamina. Kepribadian menurut pendapat Gordon Allport dalam buku Robin tahun 2001 diartikan sebagai perorganisasian yang dinamis dari sistem-sistem psikofisik dalam diri individu yang menentukan penyesuaian dirinya dengan lingkungannya. Kepribadian terdiri dari 3 subsistem, yaitu 1. Konsepsi ID. Menurut Gibson et al. Tahun 1986, ID diartikan sebagai bagian yang primitif dan tidak sadar dari kepribadian, gudang dari perangsang pokok. ID bekerja secara tidak rasional, artinya dalam rangka mencari pemuasan dari keinginannya. ID tidak terbelenggu oleh faktor-faktor pembatas seperti etik, moral, alasan, dan logika. 2. Konsepsi ego. Menurut Gibson et al. Tahun 1986, ego merupakan wasit dari pertentangan antara ID dan superego. Bagian dari tugas ego adalah memilih tindakan yang akan memberi kepuasan kepada desakan hati tanpa menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki. 3. Konsepsi superego. Menurut Gibson et al. Tahun 1986, superego adalah gudang dari nilai individu, termasuk sikap moral yang dibentuk oleh masyarakat. Superego seringkali bertentangan dengan ID. ID ingin mengerjakan apa yang dirasa baik, sedangkan superego mendesak mengerjakan apa yang benar. Tanpa memperhatikan bagaimana orang mendefinisikan kepribadian, beberapa prinsip pada umumnya diterima oleh para ahli psikologi. Prinsip-prinsip ini adalah 1. Kepribadian adalah suatu keseluruhan yang terorganisasi. Apabila tidak demikian, maka individu tersebut tidak akan mempunyai arti. 2. Kepribadian kelihatannya di organisasi dalam pola-pola. Pola ini sedikit banyak dapat diamati dan diukur. 3. Walaupun kepribadian mempunyai dasar biologis, tetapi perkembangannya khususnya adalah hasil dari lingkungan sosial dan kebudayaan. 4. Kepribadian mempunyai segi-segi yang dangkal, seperti sikap untuk menjadi seorang pemimpin tim, dan inti yang lebih dalam seperti sentimen atau perasaan mengenai wewenang atau etika kerja Protestan. 5. Kepribadian mencakup ciri-ciri umum dan khas. Setiap orang berbeda dari setiap orang lain dalam beberapa hal, sedangkan dalam beberapa hal serupa. Pembelajaran. Belajar merupakan salah satu proses fundamental yang mendasari perilaku. Pendapat secara umum mengatakan pembelajaran adalah setiap perubahan yang relatif permanen dari perilaku yang terjadi sebagai hasil pengalaman. Ada 3 komponen dari definisi pembelajaran bisa dikatakan sebagai berikut. Pertama, belajar melibatkan perubahan, bisa perubahan positif maupun negatif. Yang kedua, perubahan harus relatif permanen. Yang ketiga, adanya perubahan perilaku, sebab apabila terjadi perubahan proses berpikir dan sikap individu, jika tidak diiringi atau diimbangi dengan perubahan perilaku, bisa dikatakan bukan merupakan pembelajaran. Berbicara pembelajaran, terdapat beberapa teori pembelajaran. Adapun teori-teori pembelajaran tersebut sebagai berikut. Pertama, pengkondisian klasik. Diartikan suatu tipe pengkondisian di mana seorang individu menanggapi beberapa rangsangan yang tidak akan selalu menghasilkan respon semacam itu. Yang kedua,
pengkondisian operan. Diartikan suatu tipe pengkondisian di mana perilaku sukarela yang diinginkan menyebabkan suatu ganjaran atau mencegah suatu hukuman. Yang ketiga, pengkondisian sosial. Diartikan orang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung. Dari presentasi di atas bisa dapat kita simpulkan, usia tampaknya tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan produktivitas, dikarenakan pekerja tua dan mereka yang masih panjang masa kerjanya lebih sedikit kemungkinan untuk meminta berhenti. Sedangkan karyawan yang menikah absensinya lebih rendah, maka tingkat keluarnya lebih rendah juga, dan menunjukkan kepuasan yang lebih tinggi daripada karyawan bujangan. Selanjutnya, kemampuan mempengaruhi langsung tingkat kinerja dan kepuasan seorang karyawan lewat kesesuaian kemampuan pekerjaan. Suatu tinjauan ulang terhadap literatur kepribadian memberikan garis panduan umum yang dapat membimbing kinerja yang lebih efektif. Karakteristik kepribadian menciptakan parameter perilaku orang-orang, serta karakteristik itu memberikan kepada kita kerangka untuk meramalkan perilaku. Yang terakhir, penguatan positif merupakan suatu alat yang ampuh untuk memodifikasi perilaku. Dengan mengidentifikasi perilaku, kita dapat memberikan ganjaran perilaku yang berkaitan dengan kinerja, manajemen, serta meningkatkan kemungkinan bahwa perilaku itu akan datang. Sekian dari kami. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang dasar-dasar perilaku individual. Jika terdapat kata maupun tulisan yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.